Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami. Di sini kami ingin menyampaikan terkait poster kami dari paper kami yang berjudul A Weighted Sentiment Dataset for Indonesian Telemedicine Text Classification. Paper ini dibuat oleh Fahri Wahid Atalah dengan NIM 26021661514 dan Ihya Khairul Ulumuddin dengan NIM 26021995262. Pembuatan paper ini juga dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Yosutoyo Eskom MSc dengan kode dosen D4740 dan Ibu Dr. Esther Widiandansari MSI PSI dengan kode dosen D3188. Dalam pembuatan paper ini dilatar belakangi dengan pasar e-health Indonesia yang diproyeksikan itu mencapai 3,96 miliar US dollar di tahun 2027. Dengan tingginya proyeksi pasar e-health Indonesia itu dapat dilihat dari banyaknya aplikasi telemedicine yang ada di Indonesia seperti Halodoc, Halodokter, Klikdokter, YesDoc, dan lainnya. Dari banyaknya aplikasi yang ada di Indonesia, telemedicine ini menghasilkan banyak jutaan review dari pengguna. Yang di dalam jutaan review pengguna ini, mereka menggunakan campuran bahasa yang pengguna gunakan dalam ulasannya. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang mereka campur, dan juga adanya bahasa daerah di dalam ulasan mereka. Lalu pengguna juga menggunakan bahasa-bahasa informal, yang di dalamnya itu ada kata-kata yang tidak baku, ada kata-kata slang, terus juga ada kalimat sarkas, yang dimana ini kurang dipahami jika tidak mengerti konteksnya. Lalu, jumlah ulasan yang begitu besar mengakibatkan ketidakseimbangan pada kelas. Jadi, ada ketidakseimbangan pada kelas ulasan positif dan negatif. Itu bisa sekisar 14,5:1 untuk kelas positif dan negatif. Dari sejauh yang kita riset, kami masih belum menemukan dataset telemedicine Indonesia yang sudah divalidasi oleh expert dan juga adanya bobot di setiap review ulasannya. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, di sini kami menyediakan sebuah dataset yang sudah ada anotasi sentimen dan juga anotasi weight, yang dimana kedua anotasi ini sudah divalidasi oleh dosen psikolog atau psikolog expert. Untuk anotasi sentimennya itu ada positif, neutral, negatif, dan untuk anotasi weight-nya itu ada uninformatif, informatif, dan kompleks, yang dimana weight ini akan sangat berguna untuk data kurasi data. Lalu diharapkan dengan value data yang sudah kami berikan ini dapat support untuk eksperimen yang menggunakan teknologi NLP ke depannya. Selanjutnya, saya jelaskan terkait dengan metodologi paper kami. Metodologinya dimulai dari proses data collection, di mana dataset ini kami koleksi dari ulasan pengguna dari ketiga aplikasi telemedicine di Indonesia, yaitu Halodoc, Alodokter, dan Klikdokter, yang bersumber di aplikasi Google Play. Kami menggunakan metode web scraping dalam pengambilan datanya. Setelah data dikumpulkan, kami melanjutkan ke proses data preprocessing, di mana di dalam proses tersebut terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah penghapusan informasi terkait dengan personal. Hal ini digunakan untuk melindungi data pribadi. Selain itu, kami menghapus beberapa baris yang terdapat kekosongan di dalam datanya. Selain itu, menghapus beberapa baris yang terdapat duplikat. Dan di tahapan terakhir, kami mengonversi keseluruhan data menjadi format berbentuk UTF-8. Hal ini digunakan untuk agar data terbebas dari simbol-simbol anomali yang dapat mengakibatkan kesulitan saat menganalisa data di kedepannya. Setelah itu, kami melakukan proses
pembuatan atau mendefinisikan kriteria yang spesifik dan terukur untuk ke setiap label, baik itu label sentimen maupun label weight. Dalam pembuatannya, keseluruhan petunjuk sudah divalidasi oleh ahli di bidang psikologi untuk memastikan bahwa kriteria tersebut sesuai dengan ilmu bidang psikolog. Setelah petunjuk dibuat, kami melakukan anotasi pada keseluruhan data oleh 2 independent human annotator mengikuti petunjuk yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah keseluruhan data dilakukan anotasi, kami melakukan quality control untuk memastikan bahwa data yang dianotasi memiliki kualitas yang tinggi. Kami menggunakan metode Cohen-Kappa untuk menghitung kesepakatan antar anotator atau bisa disebut inter-annotator agreement. Didapati bahwa skor Cohen-Kappa-nya sebesar 0,752 yang mengindikasikan bahwa substantial agreement atau cukup sepakat. Sebagai tambahan, dosen di bidang psikolog melakukan validasi terhadap sampel-sampel anotasi data yang terdapat ketidaksepakatan di antar dua anotator. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang dianotasi sudah sesuai. Next, kami bahas terkait dengan petunjuk dari setiap labelnya. Yang pertama, untuk label sentimen terdapat 3 nilai, positif, netral, dan negatif. Positif memiliki kriteria. Yang pertama, ulasan tersebut berisi terkait dengan kepuasan terhadap aplikasi. Yang kedua, apresiasi terhadap dokter terkait keramahan, diagnosa yang akurat, dan kesesuaian obat. Selanjutnya, ulasan yang berisikan atau mengajak untuk menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, ulasan yang mengandung kata-kata positif. Selanjutnya, di label sentimen ini terdapat nilai netral yang memiliki kriteria ulasan yang mengandung kalimat ataupun pertanyaan terkait dengan faktual kesehatan tanpa secara implisit maupun eksplisit menyatakan sentimen positif maupun sentimen negatif. Selanjutnya, di nilai terakhir di label sentimen merupakan sentimen negatif, di mana ulasan tersebut memiliki kriteria yang pertama, kekecewaan terhadap aplikasi, yang kedua, komplain terhadap pelayanan dokter, dan yang terakhir adalah ulasan tersebut mengandung kata-kata buruk seperti jelek, kecewa maupun sulit. Dan yang kedua terkait dengan label weight, di mana label weight ini terdapat 3 nilai. Yang pertama ada uninformatif, yang kedua informatif, dan yang ketiga ada kompleks. Yang untuk nilai uninformatif merupakan ulasan pengguna yang memiliki kriteria. Pertama, hanya terdapat satu kata atau kalimat pendek. Yang kedua, ulasan yang memiliki kriteria mengekspresikan emosi tanpa ada penjelasan. Dan yang ketiga, ulasan dengan kriteria hanya kalimat generik. Selanjutnya, dinilai informatif, ulasan pengguna yang memiliki kriteria. Pertama, kalimat yang komplit. Yang kedua, ulasan pengguna tersebut menggunakan bahasa formal maupun semi formal. Dan yang ketiga, kriteria tersebut dapat secara mudah untuk diklasifikasikan sentimennya. Dan yang terakhir di label W terdapat nilai kompleks, di mana ulasan tersebut memiliki kriteria yang pertama, campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa lain. Yang kedua adalah ulasan pengguna yang mengandung kata-kata slang, bahasa nonformal, serta singkatan. Dan yang terakhir, ulasan pengguna tersebut mengandung campuran emosi di dalam ulasannya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan bab result, di mana di gambar pertama mengilustrasikan terkait dengan distribusi sentimen dari ketiga aplikasi. Ulasan pengguna dengan sentimen positif mendominasi sebesar 75%, diikuti ulasan negatif sebesar 21% dan ulasan netral sebesar 4%. Meskipun di distribusi ini terdapat
imbalance clans yang dapat mengakibatkan model oversampling. Maka di paper kami mengenalkan label baru dinamakan weight atau pembobotan untuk membantu peneliti mengkurasi data set yang kami buat. Next, di gambar kedua mengilustrasikan distribusi label weight dari setiap aplikasi telemedicine, di mana ketiga aplikasi ini didominasi dengan ulasan berlabel uninformatif dengan banyaknya sebesar 84%, diikuti ulasan informatif sebesar 14% dan diikuti ulasan dengan label kompleks sebesar 2%. Label weight ini merupakan interpretasi dari seberapa kompleks ulasan pengguna tersebut. Meskipun kelas di label ini juga imbalance, akan tetapi harapannya adalah peneliti di penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan label ini dengan label sentimen untuk mengkurasi keseluruhan dataset. Dan hasilnya model dapat secara efektif menganalisa sentimen dari ulasan pengguna. Sekian dari kami. Terima kasih.